Jangan kotori kota Bekasi yang tercintai dari pungli Pak. Maju dengan berseragam itu, jangan stroke. Ingat Pak, sopir itu tulang punggung dunia Pak. Gak ada sopir, semua lumpuh. Jadi jangan sepele itu para sopir-sopir. Katanya mau bagi-bagi uangnya kembali. Sama Bapak Deso buat makan siang. Karena pungli-punglinya dikumpulin buat makan siang kita rame-rame. Ayo teman-teman, kita makan siang di kantor Deso. Ayo semangat yuk. Katanya punglinya udah dikumpulin, saldonya sih lumayan. Bisa kali buat karaokean ya. Asal jangan dibuat naik haji aja ya Pak ya. Bisa belangsak ntar di sono. Kayaknya di subnya sering main LC, makanya Udah silent kita. Tahu kalau kata Deso, kalau tidak berikan kata Deso, dia bertanggung jawab semua ini kata Deso. Kenapa semua ulah-ulah ini waktu dia? Bukan baru sehari, 2 hari, sudah bertahun-tahun. Tapi ini semua didiamkan. Berarti semua ini adalah pimpinan. Sebab ada oknum-oknum Deso yang mengatakan, kami ditarget, kami diperintah pimpinan, kami harus setoran. Berarti setoran ke siapa itu semua? Jadi kami mohon kepada Dinas Perhubungan harus bersih-bersih. Anak Anda diterima bini Anda dengan senyum, sedangkan kami sebagai sopir harus dengan tangisan anak bini kami. Karena kami tidak mau uang buat jajan anak kami. Apa pungli? Gak ada di mana-mana daerah manapun adanya pungli selain ada di Kota Bekasi. Kita harus sesuai dengan apa Kota Bekasi. Kota Bekasi adalah kota yang insan. Mana ada gara-gara oknum-oknum ini perusak. Bukan hanya di Kota Bekasi, di seluruh Indonesia orang sudah mengetahui masuk Kota Bekasi sangat rawan karena oknum-oknum rusak. Mana namanya Kota Patriot? Ya, selamat siang semuanya. Bapak Kadis Kota Bekasi serta jajaran. Kita hari ini sebetulnya ingin berjalan-jalan mengelilingi Kota Bekasi. bisa lagi Bu. Menikmati keindahan Kota Bekasi. Alhamdulillah hari ini Kota Bekasi indah. Kenapa? Karena dari begitu masuk Kota Bekasi. Dari RBPI dan kawan-kawan ingin berjumpa dengan teman-teman dari Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Kata teman-teman sih, Kota Bekasi ini disebutnya serem-serem. Betul. Katanya horor, penuh misteri. 2 juta. 2 juta Pak? Nggak apa-apa, itu kan deposit. Nanti kalau kesini bisa dirampas. Tenang aja Pak. Oh ya, oke. Jadi hari ini kita mau memastikan apakah benar bahwa Kota Bekasi Dinas Perhubungannya demikian. Alhamdulillah hari ini sepanjang jalan tadi saya tidak melihat ada teman-teman berseragam Dinas Perhubungan yang bertebaran di jalan Kota Bekasi
positif. Betul, tanpa pengawalan. Kedatangan kami hari ini selalu jangan salah artikan. Ini adalah bentuk cinta dan kasih sayang kami kepada Kota Bekasi. Kami Asosiasi Pengemudi Indonesia (RBPI) ingin mendorong pemerintah Kota Bekasi, khususnya Dinas Perhubungan Kota Bekasi, untuk ayo Pak, Ibu, kita berbenah. Bosan nggak sih Kota Bekasi itu image-nya tuh nggak bagus di mata Betul, betul sekali. Ke depan semoga teman-teman itu nggak siap jantung ya setiap masuk Kota Bekasi. Jadi teman-teman masih ada yang mau dikeluarin unek-uneknya. Tadi pagi saya dapat info katanya Bapak Kadisub pergi ke Bandung. Banget tuh. Jalan-jalan sama-sama dulu. Ternyata barusan kata Pak Komandan Agus ada kok Pak Kadisubnya. Mantap. Ini loh Bapak Kadisub menyampaikan salam kenal, salam hormat kepada Pak Zeno, Pak Gunawan dan Pak Iqbal. Oke teman-teman, inilah wajah-wajah yang memimpin dinas. Apunten, izin hari ini kami mewakili teman-teman pengemudi, supir-supir lintas yang sejauh ini punya memori kenangan indah dengan anggotanya Bapak. Jadi hari ini saya mau bersilaturahmi dan alhamdulillah akhirnya Pak Kadisubnya mau menerima kita. Kalau nggak salah udah disediain kopi juga. Insya Allah. Kapan lagi kita ngopi di kantor Disub, bener ya? Nyenengin sopir itu nggak susah Pak, dikasih kopi, apa namanya, gelas plastik. Oh boleh. Nanti ini kan kemarin Pak, katanya teman-teman di Kota Bekasi itu horor banget. Ternyata enggak ya Pak ya. Nanti Pak Kadisub bikinin kopi untuk orang. Ya, tolong diadukin ya Pak. Itu Pak Kadisubnya, ya kan? Jadi izin ya teman-teman ya. Dan beberapa perwakilan dari kita akan masuk ke dalam menyampaikan aspirasinya teman-teman. Tapi saya kasih kesempatan 2 orang. Kan juga ya, harus menghargai satu sama lain. 2 orang yang unek-unek usung ke Kadisub, silakan maju. Ayo Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak dari supir Bekasi. Kadang-kadang ada teman-teman dari daerah Nih, kadang-kadang pada takut begini Pak, ditangkap. ditangkapnya nggak cepat waktu yang di lapangan, Ini terutama apa? Poncol itu rawa panjang dan Bekasi Timur batu bara. Teman saya kalau dari Jawa nih Pak, Teman saya kalau dari Jawa Pak, saya minta saya kita gantian, dia takut ditangkap. Bang, kalau ditangkap di Bekasi itu 500 sampai juta. Tuh. Iya, bukan kita kadang-kadang Pak, saya nggak sendiri, tapi mau buat. Banyak kan begini pada ngeluh Pak. Tol barat itu, itu oknumnya Pak, bukannya semua di situ oknum. Hampir semua oknum di situ. Minta-minta nggak tanggung-tanggung Pak, 1,5 juta, 1.500.000. Tengah malam itu Pak kadang-kadang. Iya Bu, buat kita ini buatnya. Saya sendiri kena 500.000. Udah tahun 3 tahun kemudian tuh yang bawa mobil apa tuh saya. Saya kasihan yang teman-teman di daerah kalau dekat sini pasti ketakutan gitu. Baca tuh gaji supir berapa duit sih Pak? Kayak 150.000 sehari semalam, kenanya 500. Kita dipotong lagi sama bos. Jadi kita punya utang sama bos yang nangkep gituan. Itu ya Pak, saya minta maaf Pak, sebelumnya saya emosi Pak. Buat anak kita, buat mana, buat sekolah, buat apa, enggak ada Pak. Jadi oknum harus kita dikandangin di mobil. Tuh, penyakitnya begitu Pak. Sudah Pak, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang, kesini Bang. Bang, tengah Bang. Nah, tengah Bang. Tengah Bang.
waktu tahun 2017, waktu itu Pak Wali Kota masih Rahmat Effendi, sudah ada wacana tidak ada penyetopan atau operasi sepanjang jalan Ahmad Yani, dan tidak ada penyetopan mobil di pintu tol keluar Jakarta Bekasi Barat. Itu Pak intinya. Sekarang pusat mengandalkan mobil luar kota itu ada di samping gor itu Pak, di kota hutan itu Pak. Di situ untuk memproses kawan-kawan dari luar kota, minimal 500 sampai 800 1 juta. Waktu itu Pak saya menemani teman-teman dari luar kota Pak. Saya dari warga Bekasi Pak. Saya punya mobil Tangerang Selatan, saya warga Bekasi, tapi masih diuber Pak Omong Bekasi. Itu Pak intinya. Terima kasih. Hanya itu saya bisa sampaikan. Oke. Kita akhir ya, silakan dari Subang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada pemerintah Kota Bekasi dari Disub Kepolisian maupun militer. Kami perwakilan dari komunitas driver Subang. Hari ini ikut unjuk rasa damai bersama Ibu Ketua Ibu Negara BPI untuk menyampaikan unek-unek. Intinya saya ingin Kota Bekasi bersih dari pungli, terutama dari pihak Disub. Soalnya kami kalau kesini tuh karena mau masuk kuburan takut. Jadi intinya gaji kami dari bos premi cuma 200.000, kadang-kadang dipinta 500.000, kadang-kadang lebih. Itu kan alasan yang pasti. Jadi intinya kalau dari pihak Disub nggak pantas kalau nanya STNK sama SIM, seharusnya kan itu ada aturannya. Itu aja dari komunitas driver Subang untuk ditertibkan Pak, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kenapa? Satu lagi udah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anggota Disubnya, Bapak Kepolisiannya, dan jajaran lainnya, terima kasih buat semuanya rekan-rekan sudah mau hadir di sini. Saya mewakilkan bahkan diri saya sendiri. Saya keluar tol Bekasi Barat, itu muatan saya ke overload, bahkan itu pas habis saya itu saya diminta duit 500.000, ya kan, negosiasi saya sampai 100.000, bahkan saya nggak bisa ngasih. Kalau saya nggak bisa ngasih, saya akan ditilang, mobil saya dikandangin. Jadinya berapa? Jadinya 50.000. Jadinya berapa? Itu udah seminggu yang lalu. Seminggu, masih hangat ya? Itu pengen saya videoin tadinya, cuman awan Disubnya nggak boleh megang handphone, diajaknya ke warung saya. Gimana siapa yang bayar? Bayar dia orang saya minta duitnya doang buat bayar. Terima kasih. Sudah ya? Sekian. Ya, jadi demikian perwakilan suaranya teman-teman, dan itu masih ada ribuan kasus lagi. Semoga Dinas Perhubungan Kota Bekasi dan jajarannya tidak anti kritik, tidak anti mendengar, karena zaman sekarang banyak pejabat itu maunya ngomong tapi nggak mau ngedengerin. Gitu kan? Tapi alhamdulillah ya, hari ini Pak Kadisnya mau tatapan muka sama kita, dan lihat gini Pak, wajah-wajahnya rakyat. Kita cuma minta, kita ini kan nggak banyak usaha pemerintah ya Pak ya. Pemerintah tuh hadir gitu. Kita cari usaha mempertahankan hidup sendiri. Jadi tolong Pak, jangan disusahin juga. Rakyat ini mau makan apa? Nyari kerja susah. Kalau uangnya hasil kerja kita harus habis juga buat teman-teman yang berseragam, terus kita mau jadi apa? Jadi keripik atau jadi apa? Gitu kan? Oke. Yang bayaran. Oke. Ya, mungkin suka ngobrol ke dalam beberapa pertanyaan. Kita pengen dengar suaranya Pak. Mau say something sama teman-teman driver atau bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua karunia-Nya. Pertama-tama tentu kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak, Ibu, rekan-rekan dari Rumah Berdaya
kepada pengemudi Indonesia, Bu Ika dan tim. Terima kasih juga pada Bapak Ibu rekan-rekan kepolisian Satpol PP yang sudah bersama-sama menerima tamu kita pada siang ini. Bapak Ibu tadi sudah disampaikan oleh Bu Ika selaku ketua dan beberapa rekan-rekan terhadap fenomena yang Bapak Ibu rekan alami, baik kurun 1 minggu yang lalu, ada yang berapa bulan yang lalu dan seterusnya. Terhadap hal ini Bapak Ibu, tentu saya mohon izin memperkenalkan diri, saya Jeno selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Kami dengan tim tentu sangat berterima kasih Bapak Ibu rekan-rekan Bu Ika dan tim atas kunjungan, atas masukan, kritikan, dan berbagai hal yang bersifat konstruktif pada siang ini. Kenapa demikian Bapak Ibu? Kami mengakui nanti setelah giat ini berlangsung, tentu kami secara internal akan langsung mengadakan analisa, evaluasi, pendalaman terhadap seluruh data informasi yang Bapak Ibu rekan sampaikan kepada kami. Berikutnya kami sampaikan Bapak Ibu bahwa kami dengan tim tentu saja ada Pak Sekdis, ada Pak Kabid dan rekan-rekan di bawah juga memohon permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas hal-hal yang Bapak Ibu sudah alami. Ya, kami sangat sepakat dengan pembukaan yang tadi Bu Ketua sampaikan bahwa semangatnya pada siang ini adalah kita bersama-sama membangun Kota Bekasi, khususnya kalau kita kaitkan dengan giat siang ini, Kota Bekasi yang ramah terhadap pengemudi lintas dan seluruh pengemudi yang ada di Kota Bekasi. Mungkin itu dapat saya sampaikan. Saya underline sekali lagi Bapak Ibu, pertama ucapan terima kasih dan permohonan maaf. Kedua, kami pastikan Bapak Ibu, saya selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi memastikan akan langsung mengadakan evaluasi bersama dengan tim di bawah terhadap berbagai hal, data, informasi yang Bapak Ibu sampaikan, dan yakin bahwa kami akan melakukan tindakan-tindakan, melakukan sanksi terhadap personil sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Mungkin itu Bu Ketua, Bapak Ibu, teman-teman yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kunjungannya ke kantor Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Sekali lagi saya tutup. Bilang taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sementara kita bisa di lapangan yang sebetulnya itu tidak masuk ke dalam tupoksinya Dinas Perhubungan gitu. Jadi tadi sih Pak Kadis bilang bahwa dipastikan kayak misalnya kalau ada kejadian di atas jam 12 malam sudah dipastikan itu bukan anggotanya beliau, entah itu oknum atau hantu berseragam disub gitu. Jadi buat teman-teman ke depan kita tagih bersama-sama, kita kawal bersama-sama komitmennya Dinas Perhubungan Kota Bekasi bahwa setelah hari ini atau dimulai dari hari ini Kota Bekasi akan menjadi kota yang ramah pengemudi. Buat teman-teman sopir yang dari luar Kota Bekasi nggak usah takut kalau ada kejadian pungli yang tidak berdasar, teman-teman boleh melaporkan, boleh memfoto ya Pak ya, boleh mendokumentasikan. Kalau diancam ini itu loh rekomendasi dari Kadisnya langsung bahwa boleh kok didokumentasikan kalau memang ada oknum yang melakukan hal itu. Jadi hari ini RBPI sekali lagi berterima kasih kepada Kadis Kota Bekasi dan jajarannya sudah mau membuka hati, membuka telinga, mendengarkan unek-uneknya kita di bawah. Dan ke depan berkomitmen bahwa Kota Bekasi akan menjadi kota yang jauh lebih ramah lagi bagi pengemudi Indonesia. Bu, titik mana aja Bu yang berapa besaran pungli Bu biasanya yang diminta oleh para
Kenapa? Titiknya di mana aja? Berapa besaran yang di Bapak Kadis mau jawab? Oh, saya dulu. Oke. Untuk besarannya beragam, Mas, dari 20.000 sampai 4 juta, 3 juta. Ya, seada-adanya di dompet ya pasti habis gitu. titiknya di mana? Baju berseragam, Bu. Iya, pakai berseragam. Titiknya di mana aja, Bu? Dapat bajunya Kenapa? dari mana kira-kira Bu ya? Satu-satu gimana? Titiknya di mana aja, Bu, yang sering dilakukan pungli itu? Ya, sepanjang kota Bekasi itu titiknya. Ada di luar tol Bekasi Barat, ada di Cipendawa, terus ada di dekat GOR juga. Ya, silakan Pak. Mungkin bisa diceritakan sedikit tentang apa yang sudah terjadi kepada teman-teman sopir yang mana kemungkinan saja para pelaku-pelaku ini bisa saja mereka memakai disub atau pakaian disub. Nah, hal ini kan harus kita telusuri kembali. Baik, terima kasih kepada teman-teman media, terima kasih sudah hadir, rekan-rekan dari Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia, Bu Ika dan tim. Mohon izin tidak dapat kami sebutkan satu persatu, Pak Kabak-Op, Pak Kapolsek, izin Bapak, Ibu, teman-teman dari Satpol PP. Hari ini, tadi Bu Ketua, Bu Ika sudah sampaikan, kami alhamdulillah kedatangan tamu ya, Bu ya. Kami menerima tamu dengan aspirasi, dengan masukan, dengan kritikan. Semuanya kami ucapkan terima kasih. Diiringi tentu dengan tekad melakukan analisa evaluasi perbaikan internal. Itu pertama. Oh, satu poin lagi nih. Tuh, satu poin lagi. Oh, oke. Oh, azan, sorry ya. Dari data informasi dari Bu Ika dan tim tadi, kami akan dalami, Pak. Akan kami dalami. Saya pastikan kalau memang itu terbukti, hukuman, sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku, saya pastikan pasti akan kita jatuhkan. Saya pastikan. Nggak, Pak? Iya, ada isu atau minimal isu lah, Bapak. Isu sudah kami mengetahui, Pak. Nah, dapat kami sampaikan pada kesempatan yang sangat baik ini, 6 sampai 7 orang sudah kita tindak, Pak. Di antaranya bahkan sampai ya, tapi data tidak kita kami. Jadi sebenarnya data itu Pak sudah solid, kami telah akan dan terus melakukan. Dengan momentum kedatangan teman-teman Bu Ika dan tim dari Rumah Berdaya ini kemudian menjadi pemacu kami kembali untuk melakukan analisa evaluasi. Pak, boleh ke belakang dikit, artinya kejadian itu kan ada. Metode perekrutan Bapak sendiri terhadap anggota Disub itu seperti apa sih bisa terjadi? Betul, Pak. Pertanyaan sangat baik, izin. Betul. Mulai dari perekrutan, setelah itu juga terkait dengan bagaimana memaintenance kemampuan, skill, termasuk juga bagaimana memanage terkait dengan integritas teman-teman. Kami dengan bahasa yang mungkin agak lebih teknis ya Pak, pasti melakukan planning, organizing, actuating, dan terakhir tentu ditutup dengan controlling. Pak, untuk kedepannya lagi ini lebih berhati-hati lagi. Baik, pasti memberikan Ibu, pasti. kepercayaan kepada teman-teman di lapangan Pasti itu, agar pasti. bagaimana mereka bisa berjalan sesuai dengan regulasi, Pasti itu, sesuai pasti. dengan SOP-nya. Pasti itu. Pasti itu. Gimana Pak? Apa yang Ya, itu diharapkan tadi kepada sudah- teman-teman tadi? Kami akan melakukan evaluasi punish reward. Tadi sudah saya sampaikan itu Bapak Ibu yang saya hormati. Yang melanggar setelah pendalaman kami lakukan terbukti, kami pastikan pasti akan mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan berlaku. Saya pastiin itu. Termasuk yang berprestasi juga kita kasih reward. Itu ya Bapak Ibu, teman-teman ya. Ya. Cukup ya. Sanksi ya. Itu tadi udah disampaikan.
Gini Pak Kades, tadi kan dilaporkan ke media sosial di Sub ya Pak. Boleh diviralin juga berarti Pak Kades? Ya, Pak. Boleh diviralin juga ketika ada oknum yang melakukan pungli tersebut Pak? Saya pikir hari ini juga tanpa Bapak merayakan beberapa juga sudah viral Pak. Karena viral atau tidak viral mohon izin Bapak Ibu teman-teman bukan di area kami ya Pak ya. Yang kami sampaikan kepada teman-teman intinya adalah clue-nya adalah sampaikan informasi itu secara parametrik sehingga kami tahu informasinya, lokasinya di mana, pukul berapa, kenapa, supaya kami bisa melakukan penyitaan lebih lanjut dan penelusuran lebih lanjut. Berarti jangan diviralkan Pak gitu. Saya tidak bilang viralkan atau tidak viralkan. Yang kami pentingkan adalah informasi itu sampai ke kami. Jangan Yang tujuh tadi itu dari anggota PNS atau TKK Pak yang udah di ada PNS, ada TKK. Salah satu. Ya, sanksi beratnya adalah sanksi tertulis, ketidakpuasan dari atasan sampai dengan sanksi berat lainnya adalah pemecatan atau pemberhentian dari PNS. Mungkin itu ya teman-teman ya, makasih banyak ya. Kita sholat dulu ya. RBPI Bravo Indonesia. Bekasi aman. Sanishub oke. Tidak semangat. Ulangin. Ini latihan.